yaitu adalah mengamalkan seluruh ajaran akhlak yang terpuji dan meninggalkan seluruh ajaran akhlak yang tercela. Itu inti daripada ajaran tasawuf. Begitu. Inti daripada ajaran tasawuf adalah akhlak, adalah adab. Jadi kalau kita belajar soal tasawuf akhlaki, itu akan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita. Begitu, ketimbang mohon maaf ya, kita mengkaji hakikat-hakikat yang lain begitu, hakikat Nur Muhammad dan lain sebagainya ya. Ya boleh-boleh saja gitu, tapi ya setidaknya lewatilah tahapan-tahapan itu. Terima kasih Bang Utusan. Ya, lewatilah tahapan-tahapan akhlaki itu. Begitu, kalau kita mau mengkaji makna hakikat yang mendalam, ngajinya lewat guru teman-teman. Ngajinya lewat guru, lewat mursyid. Beliaulah yang pantas untuk menyampaikan hal itu, bukan dengan ngaji di TikTok. Tafsir ada yang lama juga, ada yang bertahun-tahun dapat jawabannya. Apa sih Ikin? Kenapa Ikin? Seperti ada masalah di bawah Ikin. Coba naik sini ke atas Ikin, cerita sama kakak sini, ada apa deh? Ighfir dzunubi ruhi wa jasadi batini wa zahiri ya Rabbi. Betul, kita minta ampun kepada Allah ya, daripada perbuatan dosa ruh, dosa jasad, dosa zohir, dosa batin. Itu. Wah, ini kenapa ini sinyalnya? Ya, banyak ngaji di TikTok bikin hati pandai berkokok ujungnya sengkak. Apa hubungan tasawuf dengan thariqah ya? Oke, saya sampaikan ya, ini sudah sering saya bahas teman-teman. Tasawuf itu secara analogi ya, itu sebagai payung besar. Begitu, payung besar itu adalah tasawuf, di bawahnya itu adalah ilmu yang 4 itu ya, syariat, tarekat, hakikat, marifat. Begitu. Jadi semua itu dipayungi dengan ilmu tasawuf. Artinya jika kita bicara semua itu, maka kita bicara dalam koridor ilmu tasawuf. Begitu. Apa itu thariqah? Thariqah itu maknanya banyak sekali ya. Bisa diartikan jalan atau metode atau cara seperti itu. Nah, tapi kalau kita masuk secara spesifik, apa yang dimaksud thariqah ini dalam masalah ilmu tasawuf? Ya, thariqah ini adalah metode bagaimana seorang hamba itu bisa dekat kepada Allah, bisa mensucikan jiwanya, membersihkan hatinya, sehingga dia bisa dengan mudah bisa merasakan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah. Begitu. Ya. Ini ada yang multi tadi. Assalamualaikum, izin bergabung. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Utusan. Ya. Bisa on cam Bang? Silakan sambil on cam. On cam dulu Kang. Iya, sambil on cam nggak apa-apa. Biasanya memang yang naik ke room saya minta on cam supaya enak ngobrolnya begitu. Oke. Jelek. Wah, terputus teman-teman. Ya, silakan teman-teman yang lain yang mau multi, yang mau diskusi, ya silakan di multi saja, tapi on cam teman-teman ya. Begitu. Begitu teman-teman. Jadi thariqah itu adalah metode, adalah jalan, adalah cara ya, yang menghantarkan kita ya untuk semakin dekat kepada Allah. Begitu. Makanya ketika ada orang yang mengatakan ini loh ajaran thariqah, dan ajaran daripada yang dia sampaikan itu adalah yukhalif anis syariah, bertentangan dengan syariat, maka itu bukan thariqah.
begitu. Ya itu toriko sih. Maksudnya secara bahasa itu termasuk sebagai kategori toriko gitu kan. Cuma toriko yang menyimpang, begitu. Ya, saya mendapati teman-teman di Komal TikTok ada yang naik diskusi dengan saya tentang toriko yang dia ikuti, begitu. Kenapa ya kalau saya eh, pulang ke rumah setelah saya dari pondok itu, saya pulang ke rumah, lalu sampai sekarang banyak orang yang menyalahkan ajaran saya, begitu. Saya coba telusuri apa yang salah di situ. Ya, karena dikenal pondoknya itu sebagai pondok toriko, begitu. Nah, lalu setelah panjang cerita di ujungnya itu ketemu. Jadi pondok toriko itu mengajarkan ya ajaran yang sangat menyimpang. Apa ajarannya? Sholat zuhur itu jam 11 kurang 10 menit. Itu. Nah, sholat subuh itu jam 3 lewat 10 menit. Itu. Ya, jadi sholat fardu ya, sholat fardu itu diubah waktunya. Dan itu mengatasnamakan ajarannya adalah ajaran toriko, ya. Bahkan dia pondoknya itu mengadakan haul Imam Ghazali setiap tahun. Ya, walaupun seperti itu, kalau yukhalif anis syariah, bertentangan dengan syariat, maka torikohnya itu adalah batil, begitu teman-teman. Ciri torikoh yang benar itu bagaimana? Torikoh yang benar ya itu memiliki ketersambungan sanad, ya, ketersambungan pemahaman, ketersambungan sanad pemahaman ya sampai kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu. Ya, melalui para rijalul arifin, melalui jalur-jalur ya ulama-ulama arifin billah yang memang tergolong sebagai kategori ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kalau torikoh alawiyah sesat nggak? Torikohnya ini ya, Ba'alawi maksudnya ya. Pentingnya bertorikoh betul. Bid'ahkah wusul tanpa torikoh? Waduh. Sebentar, nanti kita jawab ya. Ada yang mudi. Ya, silahkan kalau naik on cam teman-teman ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, tapi silakan kalau saya sambil nggak bisa on cam gimana ya bang? Waduh, Nggak boleh. nggak apa. Kalau bisa sambil on cam lah, karena saya dari tadi belum bertemu dengan siapa dalam diskusi saya gitu. Waduh bang, saya pemalu saya bang. Nggak apa-apa. Monggo silakan. Nggak apa-apa, on cam harus on cam gimana? Kalau nggak boleh tak? Iya, nggak apa-apa on cam aja. Ya, gimana? Nah, ada yang mau ditanyakan, didiskusikan? Bang, gini bang ya. Saya kan masih belajar ya. Ya cuman saya itu sebenarnya bukan Islam ya, istilahnya cuman belajar spiritual aja lah. Oh, bang, ya mohon maaf, nggak apa-apa, sambil on cam aja nggak apa-apa, supaya kita enak ngobrolnya begitu. Waduh, gak bisa bang saya bang. Ya, oke, nggak apa-apa, lanjut. Maksudnya gimana tadi bang? Abang bukan Islam? Iya, kan semua agama itu kan bilang katanya Tuhannya itu ada yang bilang ehad, ada yang bilang ahad, kayak di surat Al-Quran ada kayak bang ya, yang bilang Tuhannya itu ahad ya bang ya. Ya, tapi di situ mana kalau ada kata ahad, kenapa di situ kok kebanyakan masih ada pencipta dan ada yang diciptakan ya bang? Kalau mana ahad kan, kalau ada yang kata mana pencipta dan diciptakan, di situ kan masih dualitas, bukan ahad.
Untuk penjelasannya gimana bang ya? Maksudnya pengen tahu Oke. aja lah bang. Iya, siap. Ya, ahad itu kan kepada apa dulu? Begitu. Ahad itu nanti kalau dalam kajian terminologi bahasa Arab itu beda, ahad dengan wahid beda. Makanya kalau dalam Quran itu dikatakan qul huwallahu ahad. Allah itu ahad, bukan qul huwallahu wahid. Bukan wahid. Apa yang membedakan antara ahad dengan wahid? Kalau wahid itu bilangan satu yang menunjukkan apa namanya? Enggak, begini, maaf. Wahid itu artinya adalah tunggal tapi yang memiliki makna jumlah. Begitu, maksudnya ada kalanya nanti temennya itu menjadi 2, 3 dan seterusnya, itu kalau wahid. Tapi kalau ahad itu paten. Ya tunggal, betul-betul tunggal. Nggak ada lagi tuh, Ya, bukan menunjukkan jumlah bilangan. Itu bedanya wahid dengan ahad. Itu pertama kita pahami dulu soal terminologi makna ahad dan wahid. Nah kemudian, Berarti ya saya jawab. Kemudian kenapa ada pencipta, ada yang dicipta ya? Iya, soalnya kan di situ kan katanya ahad esa ya. Seharusnya kan nggak dualitas lagi lah istilahnya, ada yang diciptakan, ada yang Iya, pencipta gitu, yang Bang. diciptakan bukan ahad, kan begitu. Konsep ahad Kalau- itu untuk siapa? Kalau istilahnya, kalau di situ kan kalau ada pencipta dan dicipta kan dualitas itu bang. Udah Saya nggak tanya ahad dulu, lagi. saya tanya dulu, konsep ahad itu untuk siapa? Untuk Tuhan atau untuk makhluk? Nah, di situ kata makhluk. Lah itu kan yang diciptakan kan bang. Iya, coba sambil on cam supaya kita enak ngobrolnya, silakan. Mohon maaf, Bang. Mohon maaf. Nggak apa-apa, Kak. Sama saya Ya udah, santai. wis. Yang Saya penting turun kita aja bisa. kalau gitu bang, kalau emang maksa. Oke. Mohon maaf. Iya. Nah, maksud saya supaya enak ngobrolnya, Bang. Oke, saya izin turun ya bang ya. Oke. terima Oke, kasih. siap. Assalamualaikum. Yuk. Salam. Gitu. Iya, ini sudah 2 oten yang naik ke room saya, teman-teman ya. Apa tadi? Siapa yang tanya soal nama-nama Torikoh ya? Jadi apa ini? Uang gendeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa on cam? Nggak bisa ya, akun baru ya. Nggak bisa Om. Iya, silakan. Apa yang mau ditanyakan, didiskusikan? Bertanya tentang nggak tentang Toriko ini, tentang sholat. Silakan. Sholat itu kan awalnya udah tauhid itu, udah iman kepada Allah. Terus? Di pertengahan sholat itu ada kejanggalan menurut saya. Di mana orang lain. kejanggalannya? Itu masih ada kemunafikan kepada Tuhan. Oh, dalam sholat ada kemunafikan? Iya, Di mana itu? maksudnya diri kita ini munafik Iya, kepada Tuhan. di mana maksudnya? Nah, Mananya? awalnya kan sudah baik itu, ya, takbiratul ihram, menghadap kepada Sang Cipta, ya toh. Di pertengahan sampai terakhir itu udah bagus, tapi janggalnya saya itu ada di pertengahan. Iya, di mana? Di doa itu, Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afu anni.
Ya itu yang tanya. Terima kasih Bang Aleki. Kenapa kok nggak diganti lainnya aja atau Oh, jadi kalau diganti, iya diganti apa tuh kalau diganti? Astagfirullahaladzim, astagfirullah, ya Allah, gitu kan. Kalau Robbi Firli Warhamni itu bagaimana sampean memahami itu? Coba diartikan Bang. Maksudnya? Iya, coba bacaan itu diartikan. Robbi Firli Warhamni Wajburni itu diartikan coba. Gak usah diartikan itu, itu kan udah Enggak, coba diartikan dulu bagaimana jenengan bisa mengatakan kalau doa itu munafik begitu ya. Coba Iya. diartikan, diterjemahkan dulu. Munafiknya itu kita itu nggak apa ya, hakikatnya itu nggak kepada Tuhan, kepada kita, menjunjung kita. Iya, coba Gitu diartikan, coba diartikan. Robbi Firli, saya minta maafkan gitu. Tunggu dong. Robbi Firli kok saya minta maaf? Di mana Robbi Firli itu saya minta maaf, saudara? Anda ternyata salah mengartikan toh. Kok bisa bilang itu munafik? Di mana? Enggak, itu wajib burni warfa'ni itu. Iya, coba diartikan. Oke, nggak apa-apa. Apa gimana Robbi Firli? Hah? Saya nggak bisa mengartikan itu. Enggak, tadi bilang apa? Saya bukan orang Arab. Iya. Loh, memang saya orang Arab. Nggak paham. Memang saya orang Arab. Kalau ngomong kita orang